Halo para sobat yang ada di rumah. Berapa hari ini kita digegerkan oleh berita salah satu YouTuber yang melakukan prank, di mana YouTuber tersebut bernama Ferdian Paleka. Ferdian Paleka ini membagikan satu dus mie yang bukan isinya mie instan, tetapi dia mengisi kardus mie itu dengan sampah dan batu bata. Lalu dia berikan kepada waria atau kaum transgender di luar sana. Dalam rekaman tersebut dia memperlihatkan bahwa banyak bingkisan yang tersimpan di dalam mobil untuk mereka bagikan. Tetapi setelah rekaman tersebut disiarkan ke masyarakat luas banyak yang menghujat atas tindakan YouTuber tersebut, yaitu Ferdian Paleka. Karena sudah trending dan banyak masyarakat menganggap ini perbuatan yang tidak baik, maka polisi juga mengambil tindakan atas kasus ini. Di tribunnews.com mengatakan bahwa orang tua Ferdian Paleka terlibat dalam pelarian sang anak sehingga polisi susah mencarinya. Jadi intinya orang tua Ferdian Paleka tidak kooperatif dengan polisi. Apa sih dampaknya jika orang tua memanjakan anak atau melindungi anak dari kesalahannya? Yang harusnya Ferdian Paleka itu harusnya diajarkan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat, bukan dengan melindunginya. Kita harusnya berterima kasih kepada Pak Polisi karena dia sudah mengambil tindakan atau memproses secara hukum terhadap video yang dibuat Ferdian Paleka ini. Kenapa? Kalau tidak ada proses hukum, mungkin akan menjadi kebiasaan untuk anak muda sekarang untuk ditiru. Kenapa aku bilang begitu? Aku kasih contoh hal yang simpel yang terjadi di kehidupan kita sekarang. Banyak YouTuber yang membuat video itu selalu mencantumkan atau selalu mengucapkan kata-kata kotor atau kebun binatang dibawa di dalam YouTube-nya. Sekarang banyak anak kecil atau anak muda sekarang atau sudah dewasa, ngomongannya itu kotor semua. Kebun binatang pun dibawa. Kenapa aku bilang menjadi kebiasaan atau budaya di zaman anak sekarang yang dengan gampangnya mengucapkan kata kotor atau kebun binatang? Karena mereka merasa nggak ada hukumannya. Karena orang-orang yang buat video itu baik-baik saja. Beda dengan adanya hukuman seperti Ferdian Paleka yang dicari polisi. Maka orang-orang yang nonton video Ferdian Paleka tidak akan meniru karena ada proses hukum atau dia diberi hukuman secara undang-undang yang dilakukan oleh kepolisian. Itu tidak akan ditiru oleh anak muda. Tetapi beda dengan ucapan kotor, ucapan kebun binatang dibawa-bawa. Mereka YouTuber di sana belum ada yang ditangkap polisi karena ucapan mereka. Makanya menjadi kebiasaan di zaman anak sekarang. Sebenarnya banyak orang mempertanyakan ucapan kasar atau ucapan kotor atau kebun-kebun binatang dibawa-bawa dosa nggak sih sebenarnya? Dosa. Kita dapat hukuman nggak? Dapat. Kenapa aku bilang dapat? Ya coba aja kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ribuan kali kamu berbicara kotor, kasar, kebun binatang juga dibawa. Ketika kamu ada masalah atau di dalam hidupmu ada masalah, itu adalah merupakan hukuman atas perbuatanmu. Kenapa aku bilang begitu? Misalnya contohnya kamu sedang mendaki gunung. Karena kebiasaan kamu mengucapkan kata kotor itu sudah mendarah daging. Di daerah gunung yang
sakral yang nggak boleh ngomong kotor, kamu malah ngucapin kata kotor dan kebun binatang. Ketika terjadi musibah di gunung karena bicara kamu tidak sopan di daerah sana, itu adalah hukuman bagi orang-orang yang ucapan kotor di gunung. Karena di kepercayaan kita itu, kalau kita sedang mendaki gunung, kita tidak boleh berkata kotor, harus sopan datang ke sana, permisi, karena di sana percaya nggak percaya banyak hal mistis yang terjadi di gunung. Jadi intinya setiap orang yang berbuat sopan, berbicara sopan akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbicara sopan, kamu akan mendapat musibah atas perbuatanmu tersebut. Ini adalah contoh kedua yang menurut aku sangat bagus untuk dijadikan contoh. Ada salah satu pemudi atau anak cewek yang masih remaja, itu suka minum-minum, suka balapan motor. Karena dia tidak pernah ditegur polisi atau dia tidak pernah dipidana atas tindakannya tersebut, maka dia menganggap kebiasaan itu sebagai kebiasaan yang baik-baik saja, yang perbuatan itu perbuatan benar. Suatu saat dia sedang mengendarai motor tetapi dalam keadaan mabuk. Dia menggunakan kecepatan motor itu di atas maksimal. Akhirnya dia menubruk pohon dan meninggal seketika di tempat itu. Tetapi dia menjadi hantu setelah itu. Kakinya merasa kesakitan, patah, dan dia rasakan selalu selama dia menjadi hantu. Dan itu sangatlah mengerikan ya. Kenapa kau bilang begitu? Kita bisa lari dari hukuman yang diambil oleh polisi, tetapi kita tidak bisa lari dari hukuman dari Tuhan. Jadi Ferdian Paleka, lebih baik kamu menyerahkan diri ke kantor polisi sehingga dapat meringankan perbuatan salahmu atau meringankan dosa atas perbuatan salahmu. Dan sebagai orang tua harusnya kita tidak boleh mengajarkan anak kita tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dengan cara melindunginya kabur dari kejaran polisi. Tetapi kita harus mengajarkan dia bertanggung jawab atas perbuatan yang salah. Karena kenapa aku bilang begitu? Suatu saat atau waktunya tiba, kita sebagai orang tua pasti menghadapi kematian. Ketika kita meninggalkan anak kita tuh bertanggung jawab, bisa mandiri dan berbuat baik. Itu merupakan pahala yang sangat besar yang diterima oleh si orang tua, dan orang tua pun akan meninggal dengan tenang karena dia sudah mendidik anaknya dengan benar dan bertanggung jawab dan mandiri tentu saja ya. Untuk orang tua Ferdiansa Paleka, tolong kerjasamanya kepada polisi sehingga kamu bisa mendidik anakmu dengan cara yang benar, sehingga anakmu dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, sehingga dia dapat menemukan kehidupan yang benar. Ya, semoga semua YouTuber yang ada di luar sana, kalau mau bikin video yang baik, yang patut dicontoh oleh seluruh masyarakat atau seluruh manusia yang ada di bumi ini. Apa sih konsekuensi kalau kita membuat video yang baik dan membuat orang lain terinspirasi untuk berbuat baik? Ya, pahalanya bertubi-tubi. Kenapa aku bilang begitu? Kamu hanya bikin video cuma sekali, tetapi orang di luar sana menonton kamu ribuan kali, terinspirasi menjadi orang baik, dan kamu
mendapatkan pahala yang bertubi-tubi atas video tersebut. Jadi saya berharap kedepannya para YouTuber yang ada di luar sana kalau mau bikin video yang terinspirasi dalam perbuatan baik dan ucapan yang benar. Kalau bisa di dalam video kamu tuh tidak ada ucapan kotor atau ucapan binatang atau kebun binatang tuh dibawa-bawa atau ucapan kasar, sehingga di luar sana dapat mencontoh sikapmu yang kamu tampilkan dalam video tersebut, di mana kamu bersikap pan dan baik di dalam video tersebut. Jadi kamu bukan hanya semata-mata berpikir tentang AdSense ya, tapi di mana kamu bisa mendapatkan pahala dari video tersebut. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Jika kalian ingin komentar, silakan di bawah video ini, dan jika kalian suka silakan like dan jangan lupa share ya video ini. Sampai jumpa di video baru saya selanjutnya, dan salam hormat dari saya. Makasih semuanya. Dadah.